Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa zunulihi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa la udwana illa ala zalimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala izin dan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih dapat hadir ke masjid yang kita cintai untuk salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan kita yang hadir akan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh kepada kita semua, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabatnya, keluarganya, termasuk kita selaku umatnya yang sedang berusaha untuk melaksanakan sunnah dan ajarannya, yang mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin ya mudhil syairin. Yang kami hormati Bapak Pengurus PKM Masjid Jami'ur Rahman dan jajarannya, juga yang kami hormati para bapak haji, ibu hajah, para ustaz dan ustazah, orang-orang tua kami, abang-abang kami dan adik kami yang tercinta Abdullah Ustaz Reja Septiani, dan juga yang kami hormati Bapak Haji Arif Rahman yang kemudian hadir pada kesempatan ini, kemudian juga Bapak Haji Zakaria, Bapak Sapri, kemudian Bapak Adam Kodrat, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang insyaallah walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan
sekalian, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal 17 Sya'ban yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita sudah ditinggalkan oleh bulan Sya'ban, kemudian akan masuk pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala doa kita akan disampaikan dan diterima Allah, agar kita disampaikan pada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Tentunya kita turut gembira, senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya Bu ya, kita harus senang sebagai orang Islam yang beriman. Datangnya bulan suci Ramadan, senang untuk kita bertemu ketika kita dipanjangkan dan disampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan. Tapi sebaliknya ada juga yang pada bulan suci Ramadan atau bulan ini yang sedang mengeluh. Ya, ada juga sedang mengeluh, ya, kok cepat benar, ya, belum apa-apa, dikit lagi bulan suci Ramadan, mana corona belum habis, ya, masih mikir Pak Arif ya, masih di lockdown atau tidak, bisa pulang kampung atau tidak. Ini banyak ya, saudara-saudara kita yang berpikir karena sudah 2 tahun lebih ya nggak pulang kampung. Ibu senang ya pulang kampung, Bu ya. Ya. Senang ya pulang kampung. Apalagi bagi saudara-saudara muslim kita yang belum lama terkena musibah gempa, longsor, banjir. Karena musim hujan ini kita lihat banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana. Karena ketika air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bingung air mau lewat mana. Susah lewat air. Karena tempat-tempat dia tergenang atau tempat-tempat dia mengalir sudah tidak ada lagi serapannya, kemudian juga lahan tempat untuk dia mengalir sudah tidak ada. Ya, habis dibikin perumahan, gedung-gedung dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau air itu masuk ke dalam rumah. Ya. Siapa yang mau nahan air masuk ke dalam rumah, akhirnya terkena banjir. Namun kita selalu berdoa semoga yang diberikan musibah dan saudara-saudara kita, saudara muslim kita senantiasa dikuatkan iman dan Islamnya serta diberikan kesabaran dan ketabahan. Karena siapapun ya pasti ya, menderita atau mengeluh. Tetapi di balik itu jangan ketika saudara-saudara kita terkena musibah kita berkata seperti ini, waduh di Citayam umpamanya kena banjir, longsor, salah dia sih tempatnya dibikinin rumah, ya, akhirnya kena banjir, untung nggak di Depok 2. Jangan berpikir begitu, Bu. Iya, jangan berpikir begitu. Untung nggak di Depok 2 kalau di Depok 2 banjir. Ya. Nah, yang kita pikirkan bagaimana kalau posisi kita seperti mereka-mereka yang terkena musibah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Seharusnya kita berdoa dan membantu ya, dari apa yang Allah berikan kepada mereka, karena Allah itu memberikan sesuatu cobaan kepada siapapun yang berkehendaki. Ya.
tidak pandang bulu. Orang lagi kesusahan ditambah lagi kebanjiran, udah nggak peduli itu ya. Insyaallah sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekedar gambaran kita pada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kehidupan yang Allah berikan kepada kita pasti di antara kehidupan itu ada kesulitan, ada kesenangan, ada duka, dan ada juga gembira. Itulah fenomena daripada kehidupan. Baik, kita melanjut kepada tema saya pada hari ini, yaitu tentang melanjutkan adab kita kepada manusia ataupun kepada mayit, dan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana adab kepada Allah ini adalah selaku perilaku kita terhadap Allah yang baik, yaitu diantaranya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang beriman, tentunya berprinsip dan mempunyai keyakinan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah dan jin juga diciptakan oleh Allah semata-mata illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya. Pasiran muslimin jamaah subuh yang sama-sama berdoakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada kita atau sesuatu perintah dan larangan kepada kita sebagai hamba-Nya, tentunya kita yang diperintahkan ini mempunyai ketaatan, mempunyai keimanan yang kuat, yang tinggi, yang dalam, demi melakukan perintah-perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah. Ibadah banyak bukan sholat saja, bukan sholat saja. Semua yang dilakukan manusia di dalam kebaikan merupakan satu ibadah. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan bahwa pernikahan pun karena Allah merupakan suatu ibadah. Kemudian di dalam ibadah ini tentunya banyak aturan-aturan yang wajib dan yang sunnah bisa kita bedakan. Bisa kita bedakan mana yang wajib yang harus kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan, dan yang sunnah yang mana harus rutinitas kita kerjakan, dan juga yang boleh ditinggalkan walaupun sunnah tidak memenuhi satu kewajiban yang wajib. Sebagai gambaran
adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya di masuk bulan suci Ramadan ya, yang kita kenal dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Bapak Ibu sekalian ya, yang tadi tidak boleh ditinggalkan tanpa ada alasan yang pasti. Nah, dalam unsur syarat tidak boleh ditinggalkan dengan begitu saja. Kalau kita bilang tanpa ada izin, ya, tanpa ada izin nggak boleh ditinggalkan, gitu ya, lebih lengkapnya. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian, sebelum kita. Ya. Jadi sebelum kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita baca sejarah itu dari sebelumnya zamannya Rasulullah pun sudah diwajibkan, ayat ini sudah ada, cuma puasanya beda. Ada yang kita kenal puasa Nabi Daud, ya, ada yang puasa Nabi Sulaiman, puasa Nabi Nuh, ya, berbeda-beda caranya. Tiba lagi kepada puasa Ramadan yang disebut dengan bulan suci Ramadan itu pada zamannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa dari puasa tersebut? Perintah Allah kepada kita tujuannya apa? Ayat terakhirnya mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini udah kata mati ya. Kunci dari kaum muslimin yang beriman adalah menjadi orang yang bertakwa. Itu tidak bisa dihindarkan lagi ya. Apabila kita sudah keluar dari jalur tersebut, maka bisa juga kita dikatakan kafir, bisa juga kita dikatakan munafik, bisa juga kita dikatakan yang lainnya, karena kita tidak konsekuen dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berakhlak kepada makhluk, ya, termasuk makhluk hidup dan makhluk yang mati, yang nyata dan yang gaib. Ya. Jadi makhluk itu bukan hanya manusia saja, ya, bukan hanya manusia saja, tetapi makhluk Allah itu banyak, ya, banyak. Dan kita berakhlak kepada makhluk ini harus baik. Contohnya ya, ketika Allah menurunkan makhluknya yang berupa angin, ya, air, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu makhluk, ya. Adab kita terhadap makhluk, ya, hewan, binatang, ya, itu makhluk Allah. Maka kalau adab kita tidak baik dengan makhluk Allah, pasti Allah itu akan merintah kepada makhluk tersebut untuk ngamuk, Pak. Ya. Untuk ngamuk. Bisa makhluk ngamuk. Angin kemarin itu ngamuk, asbes dari sini bisa terbang sampai sono, itu makhluk angin. Kemudian air, kalau dia sudah ngamuk banyak yang kebanjiran, longsor.
Karena adab kita tidak baik terhadap makhluk tersebut. Itu. Jadi dipelihara ya, ketika kita melakukan aktivitas di dunia agar makhluk-makhluk Allah yang lain tempatnya tidak kita ganggu. Ya. Contohnya tumbuh-tumbuhan tempatnya diganggu, segala macam ditebangin, digali, sehingga dia mau hidup juga tidak nyaman. Longsorlah terjadi, banjir. Ya. Salah siapa? Salah kita selaku makhluk Allah yang diberikan titipan. Jadi titipan Allah kepada kita selaku manusia, apalagi kita orang Indonesia. Ya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk titipan ini agar dipelihara dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia-manusia atau umat manusia. Ya. Kalau kita titipan ini kita tidak bisa jaga, tidak kita bisa pelihara, otomatis yang nitip marah. Itu sebagai gambaran yang nyata. Kemudian ada dalam sebuah cerita ya, yang menggambarkan ketika manusia diberikan jabatan dia sombong, ketika diberikan ilmu dia sombong. Titipan, kalau titipan dititipin tidak boleh sombong. Ketika dititipin oleh sombong yang punya marah, bisa saja ya, yang punya itu sebagai contoh Mas Wandi ya, dititipin kepada saya mobil Mas Wandi Terios ya, hah? Ras, Pade, saya nitip mobil mau pulang ke Padang, saya naik pesawat, ya, tolong. Nah ketika saya dititipin, ya, saya keluar betantang betenteng, punya caras nih, sombong. Belagu tentang betenteng, padahal bukan punya saya, bukan punya Mas Wali. Ketika saya keluar, saya bawa mobil, saya merasa dititipin, wah orang lain kan melihatnya punya saya, spion pecah, mobil penyok, pelek saya tuker-tukerin, ya kan? Begitu Mas Wandi datang mau ngambil, ada saya mau ambil mobil, udah pulang Mas Wandi. Pas begitu dilihat spionnya nggak ada, mobilnya penyok. Ya. Kira-kira Mas Wandi marah nggak? Marah. Nggak ada kata di situ, walaupun ditip sama Ustadz marah, nggak ada. Itu satu anak. Bagaimana sih saya titipin kok pion hilang, pelek lain udah, mobil pada penyok. Ya. Apa yang nitip? Sama juga Allah. Ibu dititipin anak 3, yang satu rampok, yang satu maling, yang satu pembunuh. Kira-kira yang nitip marah nggak Bu? Marah. Harus dijaga dengan baik-baik. Ya. Hebat kalau kita dititipin itu bisa menjaga. Nah termasuk diri kita kepada Allah, Allah menitip diri kita.
Mau kita jadikan apakah diri kita ini di dalam diberikan Allah, tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita. Ketika kita dititipkan ruh sama Allah, dititipkan jasad, maka dipelihara jasad kita. Ya. Ya. Innal jasada mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa'idza sholahat sholat jasada kulluhu, apabila segumpal daging itu baik, ya, maka seluruh tubuh kita baik. Ya. Baik, walaupun sakit, pincang-pincang sedikit, selawatan aja, gak usah ngeluh. Kemarin sih waktu itu ngeluh kalau bang, ya. Walaupun pincang-pincang dikit, udah nikmatin, ya hidup, nikmatin, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau selalu kita berpikir, ya, apa yang dititipkan ini semau kita, ya udah kita tinggal tunggu aja, Ibu sekalian. Ya. Ketika kita kembali kepada Allah, nikmat kubur, apa siksa kubur yang kita dapat. Ibu, serius amat Bu, minum aja Bu, minum nggak apa-apa. Nah, ini bukan Ustadz Norman Bu. Ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, ya. Ini sebagai oleh-oleh kita nih Bu, ya. Sebagai oleh-oleh kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh amal, penuh pengampunan, begitu ya Ustaz ya? Kalau nggak salah ya. Nah, ada satu buah pepatah yang mengatakan i'malus salasun, amal itu ada 3. Yang pertama, amal yang berbentuk sodako, kemudian ada juga infak, ada juga satu lagi zakat. Ya, kalau zakat itu bisa dibilang per tahun. Nah, amal yang paling mudah adalah yang disebut amal jariyah, yang kalau kita kembali ke hadapan Allah, yang amal jariyah itulah yang sering ngikutin, katanya ceritanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 3 amal jariyah itu ada juga 3. Yang pertama, shodaqatun zariyatan, yaitu sedekah zariyah yang ketika dikeluarkan banyak. Paham nih Pak ya? Yang ketika dikeluarkan banyak, nggak pakai mikir-mikir. Satu contoh, saya bawa uang 100.000, ya. Amal ini, ya, mau diberikan. Uang 100.000 ini nggak mikir, ya. Kalau orang amal yang pertama ini amal jariyah, semuanya dikasihin, walaupun nggak punya apa-apa di rumah, nggak mikir. Kalau kita kan pasti mikir, ini berat duitnya yang gua amalin nih, kan gitu, pasti dah mikir, ya.
Apalagi Pak Teddy bawa mobil. Kalau 1 juta gua kasih semua, pes kemban kagak bisa nambel nih. Kan gitu. Ini enggak 1 juta dikasih semua sama Pak Teddy. Nah, nggak mikir dia mobil bensinnya kosong apa enggak. Itu amal yang disebutnya semua amal fitan. Yang kedua amal jariah, yaitu amal jariah zudun, yaitu amal yang dikeluarkan 1/3 dari uang yang kita miliki, kemudian yang lebih banyak kita masukin kantong. Contohnya begini, Pak Jaka punya uang 100.000. Dengerin Ibu ya, ini amal loh Bu. Kadang-kadang kan amal kita mikir ya, kalau yang udah diceritain sama Ustadz, datang kotak lewat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah, alhamdulillah. Ya, begitu udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, gitu. Ya, Pak Jaka punya uang 100.000. Amal jariah yang dikeluarkan yang kedua ini namanya zuhud. 1/3, sedikit yang dikeluarkan, banyak yang masukkan kantong. 100.000, 25.000 yang dikeluarkan buat amal, yang 75.000 masukkan kantong. Kira-kira kita begitu enggak? Enggak sih memang ya. Iya. Nah yang ketiga kita bulan puasa nih Bu, gambaran buat bulan puasa oleh-oleh. Ya. Yang ketiga amal jariah yang dilakukan oleh manusia as-sakho, ya. Amal jariah yang dikeluarkan lebih banyak, yang dikantongin sedikit. Itu di antara 3 itu mana yang sekaligus? Ya. Yang dikeluarkan banyak, yang dikantongin sedikit. Kayak Pak Adang, Mas Wandi, Satreja, ya. Itu yang dikeluarin banyak. Contohnya Mas Yanto punya uang 100.000. Yang 75.000 untuk amal, untuk sedekah, yang 25.000 dikantongin. Kan beda itu kan? Beda. Beda dengan Mas Teddy tadi, 1 juta dikeluarin semua, habis gitu, nggak mikir-mikir, ya. Iya, mau punya, mau bensinnya habis, maka nggak mikir-mikir. Gitu. Kira-kira buat pertimbangan nih Bapak Ibu, iman kita. Kira-kira dari amal jari yang 3 itu mana yang kita pilih? Yang pertama, yang semuanya. Yang kedua, 1/3, lebih sedikit yang dikeluarkan, lebih banyak yang dikantongin. Atau yang ketiga Bapak Ibu, lebih banyak yang dikeluarkan, sedikit yang kita kantongin. Mana di antara 3 kita pilih? Mikir. Jangan lama-lama mikirnya Bu. Jawab aja langsung. Nih karakter iman kita ketika kita bulan suci Ramadan. Pengennya kita bagaimana? Yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Kalau saya rasa milih yang tengah Bu, yang kedua. Ya, keluar sedikit, yang dikantongin banyak, tapi walaupun sedikit pasti rutin, kan gitu. Tuh. Rutin, ya, udah disiapin dari rumah, udah disiapin, ya. Daripada banyak cuman sekali, kan gitu.
Iya, daripada banyak cuman sekali. Pasti dipikir yang tengah jawabannya. Yang kedua. Nah, ya, ini adalah salah satu akhlak dan adab kita kepada Allah. Masih pilih-pilih Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita cinta kepada Rasul, ya, cinta kepada Allah, apapun yang ada berikan kepada Allah. Kita ibadah, ya. Yang kita terima adalah pahala, tapi ibadah itu semata-mata menghormati dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa itu beda Bapak Ibu sekalian. Orang tidak bisa menilai kita puasa dengan baik, ya. Tapi puasa itu semata-mata Allah yang akan menilai. Manusia bisa aja pura-pura puasa di depan manusia. Makanya sering banyak dikatakan orang berpuasa itu hanya bisa menahan lahar dan haus saja, tapi tidak mendapat apa-apa. Hati-hati itu, ya, hati-hati. Sering kita seperti itu. Kalau yang kemarin ini masalah masalah amal. Kalau yang kemarin saya bahas masalah imamnya cakep, begitu melihat, weh, sapnya belum rapat, suruh rapat-rapat. Yang kedua saya tambahin lagi. Ini kalimat di sini udah banyak belajar Quran, belajar bahasa Arab, tentu udah banyak yang pintar. Sebagai sebelum saya tutup ya. Ketika kita menyebut Allah, itu ada 3 ucapan Allah Bapak Ibu sekalian, yang sempurna, yang kurang sempurna, bahkan yang tidak sempurna. Ada yang bisa nyebut nama Allah, kemudian yang fasih, yang bagus, ya. Dalam kategori ilmu Quran ada 3, ya. Kalau menyebut nama Allah, mulutnya tidak monyong, ya. Kalau mulutnya monyong, salah besar. Bagaimana cara menyebut Allah yang sempurna? Ibu bisa lihat mulut saya, ya. Kalingan kamera apa ya? Ibu bisa melihat mulut saya, perhatikan, ya. Kita sering menyebut nama Allah itu banyak yang kurang sempurna ataupun salah. Allah, 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 Allah. Beda dengan Allah, Allah, Allah. Yang ketiga Allah, Allah, Allah. Mana yang benar? Ininya, ya, yang tidak boleh monyong, bibirnya di depan. Kalau yang pakai waw, Allah, kelihatannya medok bu, Allah, tapi salah. Allah juga salah. Yang benar adalah Allah, Allah, Allah. Jadi yang ini yang kembung kayak katak. Ini yang Allah. Nah, ketika nanti di yaumil mahsyar, ya, karena sebutan Allah itu kita salah, diambil lagi. Coba tolong malaikat periksa. Begitu diperiksa, wah, ini nggak sempurna ya Allah, katanya. Orang ini, ya, ibadahnya bagus, semuanya dilakukan dengan sempurna. Malaikat nggak bisa menilai. Coba belah dadanya. Begitu dibelah dadanya, bahwa daging yang di dalam yang merupakan segumpal daging itu sering menyebut nama Allah, 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 Allah. Allah yang sempurna. Makanya kita imam hati-hati, ya. Allahu Akbar, ya. Jangan Allah, ya. Kalau Allah tidak ada yang lain kecuali Dia, Allah. Tapi Allah,
pakai waw. Ya, tulis bahasa Allah alif lam ha, bukan alif waw lam ha. Kalau alif waw Allah, ya. Jadi walaupun kelihatannya medok sempurna, tapi salah. Ya, Allahu Akbar, ya. Bukan Allah, ya. Itu diperhatikan ya, ibu bapak, diperhatikan menyebut nama Allah itu harus yang sempurna. Allahu Akbar, tidak disamakan dengan orang yang beragama lain. Allahu Akbar. Di azan juga kadang-kadang terkenal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ya. Kita memang tidak berasa yang nyebut, ya, yang ngucapin tidak terasa, tapi yang mendengarkannya, ya, yang mendengarkan harus teliti, harus bisa membenarkan. Ya. Kalau bukan kayak begini kan nggak bisa kita ingetin ya Ustaz ya. Nanti sering diingetin belajar bahasa Arabnya tuh, belajar ngajinya Ustaz ya. Nyebut nama Allahnya yang benar, jangan mulutnya monyong. Allah. Ya. Huwallah. Ya, kan ada di surat apa namanya? Yang Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, ya, huwar rahmanur rahim. Huwallah, jangan huwallah, jangan, ya. Jadi perhatikan, huwallah. Jadi ini yang agak kembung sedikit, bukan bibirnya yang monyong. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul, ya, huruf ainnya diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah. Nah, ketemu lagi, bukan subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Amma yusrikun. Wallah. Nah, ketemu lagi, bukan wallah. Ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir wa hul asmaul husna. Ya. Ada beberapa kalimat Allah yang di depan, yang di tengah. Ya. Itu ya, diperhatikan. Salah-salah kita yang seperti itu akan dipertimbangkan kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mushollim, celaka orang-orang yang sholat. Ya. Mari sama-sama kita perbaiki di bulan suci Ramadan ya, yang sebentar lagi kita persiapkan, kita latih dari sekarang ya, amal-amalnya, sedekah-sedekahnya kita latih ya, supaya nanti ketika Ramadan datang gak kaget ya. Apalagi tarawih setiap malam ya, selama 29 malam diakhiri dengan takbir ya. Nah, selama 29 malam kotak jalan terus gitu, ya. Banyak ya. Gak usah dipikir-pikirin, lebaran belum beli baju, lebaran belum punya daging. Itu mah kalau nyampe Bu. Yang udah pasti yang kita lakukan itu, walaupun satu hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, baru satu malam kita melaksanakan sholat tarawih, dipanggil oleh Allah, tapi niat kita sudah baik, enak. Ini masuk nanti ada kategori
ya. Orang yang yang meninggal di bulan suci Ramadan. Ada lagi nanti ini di kitab jenazah itu masih bisa kita pelajari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya karena mengingat waktu sudah jam 6 lebih 5 menit. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan Allah angkat musibah yang sedang melanda di negara kita, dan kita semua dipelihara keimanannya, dijauhkan daripada bahla dan penyakit yang mana ini, yang menular ini. Semoga kita beribadah tenang-tenang. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Andri Sukardi. Alhamdulillah beliau tadi sudah banyak memberikan karena terkait dengan tema yang ini pada pagi hari ini, yaitu adab kita terhadap sesama manusia dan makhluk, dan juga adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Andri Sukardi, mungkin nanti ada yang bertanya atau mungkin sering dipersilakan. Tapi yang pertama, kami mewakili panitia ya hari Masjidil Rahman dalam rangka pelaksanaan Isra Mi'raj, insyaallah akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Pelaksanaannya seperti ini, jadi pada sholat subuh kemudian kita wirid sebentar, nanti membaca tarawih dan sebelum cuman acaranya Isra Mi'raj, acaranya akan disampaikan pelaksanaan Isra Mi'raj dan disampaikan oleh insyaallah Kiai Haji Ibrahim dari Serap, dari Serap. Itu dari Serap, tapi punya pesantren di Pondok Keladi. Insyaallah nanti pelaksanaannya pada sholat subuh seperti ini. Nanti tidak lama, cuma mungkin sebelum Kiai membahasnya nanti ada rangkaian acara, yaitu mungkin oleh KM untuk menghadap bulan suci Ramadan dan juga nanti membaca tarawih dan mau. Itu yang pertama. Jadi kemudian juga disampaikan terima kasih sudah oleh Serap yang sudah mendonasikan dananya. Jadi minggu lalu sudah diberikan amplop. Nah itu banyak yang sudah kembali. Alhamdulillah dari orang berbeda.